Jadi kan minggu kemarin, Senin kemarin kita mengajukan pledoi. Tentunya biasanya kalau pledoi kita kemudian menuntut bebas atau meminta bebas, tentunya ada jawaban secara tertulis dari jaksa. Jadi jaksa tadi menjawab dengan cara mereplik, gitu kan? Replik itu jawaban terhadap pledoi. Nah, jadi ada beda penafsiran mengenai beberapa hal dari jaksa yang disampaikan dalam repliknya. Nah, kita bisa menerima repliknya itu, tapi karena ada replik tentu ada duplik. Jadi rencana akan ada duplik. Jawaban terhadap replik itu di tanggal 21 Agustus kita akan siapkan secara tertulis dari tim kuasa hukum. Lagi si repliknya apa bang? Isi repliknya tadi ikut nggak? Penuh. Jadi nggak ikut. Jadi isi repliknya tentu salah satunya adalah menyatakan bahwasanya kalau seorang pecandu itu dia harus kleper-kleper, harus gini-gini. Kalau pecandu itu kan bahasa Arabnya gitu. Kalau bukan pecandu, berarti kan dia nggak masuk dalam unsur kategori pengguna atau penyalahguna. Jadi ada beda penafsiran dari tim jaksa di mana kalau seandainya dia penyalahguna, tentunya ada saku-sakunya, ada kleper-klepernya. Ternyata kok Bang Faris Arab ini siap-siap aja. Itu yang menjadi perbedaan penafsiran. Sementara kalau kami menafsirkan dia kecanduan karena pakai terus kan, berapa kali memakai narkotika. Jadi itu satu. Kedua mengenai kata Faris Arab seorang legenda musik. Kita menafsirkan atau mencatat seorang Faris RM dalam kapasitasnya sebagai musisi memang legenda. Tapi jaksa bilang dia bukan legenda. Legenda itu seperti apa? Kita akhirnya mikir, apa itu legenda? Gitu kan? Jadi sampai sekarang kita lagi pengen buka-buka kamus bahasa Indonesia apa itu legenda. Karena ada perbedaan penafsiran antara legendanya tim pembela sama legendanya si jaksa mengenai seorang Faris RM. Tapi biasanya masyarakat paham bahwasanya kalau legenda itu udah secara kontemporer, secara berkesinambungan bermain di wilayah profesionalnya, kemudian menjadi dikenal dan terkenal dan kemudian diakui oleh masyarakat luas. Tapi sempat kecewa nggak bang dengar jaksa? Sama jaksa kita nggak pernah kecewa, karena selalu ada rasionalitas dalam melakukan argumentasi. Jadi kalau kami tidak mengenal kecewa, gitu. Miris, sedih itu tidak dikenal dalam dunia pengacara. Kita harus rasional ya, jadi tidak ada kecewa. Bang, kan tadi jaksa sudah mengatakan bahwa ini tidak ada namanya bukan kesan seperti itu yang selalu berulang kembali gitu ke narkoba dan narkoba. Ini gimana nih Bang? Jadi Faris RM kan sudah menyatakan dalam pledoinya bahwa dia ingin sembuh. Tapi jaksa bilang nggak ada yang ingin sembuh. Lah, kan yang tahu pengen sembuh atau tidaknya kan si Faris RM, bukan jaksa. Faris RM pengen sembuh, tapi jaksa bilang, oh dia nggak ada keinginan ingin sembuh gitu. Jadi harus itu lagi perbedaan penafsiran mengenai kata sembuh tadi. Tapi yang jelas kalau orang pengen sembuh itu bukan dari orang lain yang menilai, tapi dari diri sendiri yang bersangkutan yang menilai pengen sembuh. Kan udah hampir ini udah masalah keempat kali atau 5 kali kan Bang. Iya. Jadi tanggapan jaksa kan seolah-olah Om Faris ini tidak ingin sembuh, kan terkesannya seperti itu. Oh dia ingin sembuh, tapi kan di kepalanya itu masih ada benih-benih narkotika yang berada di sel-sel otaknya, ya benih-benih obat narkotika, sehingga dia pengen sembuh tapi sel otaknya diganggu sama narkotika. Jadi itu mau kita bersihkan kan dengan cara rehabilitasi. Jadi yang ingin sembuh itu sebenarnya adalah Faris RM, bukan penilaian dari jaksa. Tapi itu kita anggap sebagai beda penafsiran aja. Ya. Nanti minggu depan duplik lagi. replik. Tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus tahun 2005. 2025. 21 Agustus tahun 2025. Bang, sedikit bang, ya. itu abang di posting di Instagram kami bang, tanggapannya seperti apa bang? Saya di posting di Instagramnya, di apa isinya? Bahwa abang katanya dipecat dari kuasa hukumnya Baradae. Oh, kita dipecat dari kuasa fakta kan? Fakta. Satu lagi, itu foto kita ada nggak di situ? Ganteng nggak? Itu bagus itu berarti. Nih kita misalnya mempromosikan kegantengan kita. Ya jadi kita setuju banget itu sama yang diposting sama Nikita Mirzani, karena ganteng kan. Kalau lagi jelek baru kita promosi ganteng kok. Oke. Terima kasih ya bang ya. Terima kasih sama Nikita Mirzani atas postingannya. Kita gantengnya itu kelihatan. Meetingnya isinya apa sih bang? Juga reaksikan kita belajar tuh untuk nanti ya. Jadi belum ya. Itu bang, postingan Nikita kan terkesan abang itu Nah, peneliti cak jadinya.
Apa sih isinya? Coba isinya apa tuh? Coba bacain aja isinya apa tuh. Soalnya kita belum lihat ini kan. Tapi yang jelas kan udah ganteng kan? Ya sudah beres itu aja cukup sebenarnya. Hah? Belum lihat, tapi yang penting kalau dibilang ganteng kan berarti kan benar ganteng itu ya. Coba, lama dikit nggak apa-apa kan? Ya. Benar bang, nih bang. Ya, coba bacain aja. Ini pasti ada novel nih. Di story kalau nggak salah. Di postingannya dia. Ya udahlah, intinya kan ganteng kan ya. Nah, ini bang, tanggapan aja bang. Pencabutan pengacara baru itu aksesnya terpidana dan tidak ada catatan form itu pemboboran masyarakat yang dicabut oleh Rita Dasar karena tidak nyaman, tapi si Brekele ini buat memang itu entertainment itu hoax kan gitu. Ini Brekele kan tanda bagus ini kan, itu nyantrek bagus, apalagi fotonya ganteng tuh kan, ganteng kan, ganteng. Yang penting gantengnya dulu, jadi orang terkesima ganteng kan. Nah cukup. Terima kasih Mbak Nikita Mirzani dengan timnya yang sudah mengupload kegantengan kita ya. Nanti tidak masalah ya bang ya. Gak masalah ganteng, kecuali kita kayak gambar monyet tuh baru kita ganteng. Pesan sedikit bang untuk istri kita bang yang udah memposting bang. Oh iya, ya Nikita Mirzani dengan timnya kita berterima kasih ya atas postingan ini. Jarang-jarang ada orang salibut Nikita Mirzani memposting orang kayak kita begini. Gitu. Dan terima kasih lah gitu. Ya. Dan kita nggak cuma Nikita kan, dia ada timnya juga. Tim